Adili Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Dan troli-trolinya. Silakan aja. Karena selama memimpin 10 tahun yang jelas sangat merugikan negara dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hanya Bapak Jokowi saja? Kenapa tidak SBY? Kenapa tidak Megawati? Ya, utang negara itu semenjak itu Ibu Megawati memimpin itu utangnya naik 100%. Ya, Ibu Megawati turun digantikan sama Bapak SBY, utangnya menjadi 120% naik. Ya. Menjabat lagi Bapak Jokowi menjabat 10 tahun, utangnya cuma naik 30%. Coba bandingkan, paling banyak si Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang penggiringan opini agar Jokowi diadili melalui vandalisme di beberapa tempat dan di beberapa kota ya. Tentu teman-teman ini sudah pada tahu karena sudah berjalan nggak sehari 2 hari ya, mungkin sekitar 1 mingguan lebih gitu ya. Dan juga sudah beberapa kali kami up di channel ini. Dan gini teman-teman ya, isu itu justru berbalik ya, dan semakin kesini isu berbaliknya itu semakin ramai gitulah. Ya, jadi semakin hari semakin banyak saja warga yang justru menginginkan agar Ibu Ketum itu diadili. Coba bayangin ya. Ini sih menurut saya adalah senjata makan tuan yang paling konyol gitu. Sudah tenang ya kan, enak-enakan ya, Ibu Ketum selama ribuan tahun tidak pernah ada yang mengusik ya agar mempertanggungjawabkan perbuatannya selama menjadi presiden. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya coba bayangkan ya kan, di masa SBY 10 tahun. Dia aman-aman aja. SBY tidak pernah menggiring opini agar Ibu Ketum diadili atas penjualan aset, penjualan pulau dan lain sebagainya ya, pelunas BLBI dan lain sebagainya. Di masa Jokowi juga sama, Ibu Ketum lebih aman lagi ya. Lah di masa Prabowo, dia dan kroni-kroninya malah meminta agar Jokowi diadili. Ya tentu akan jadi bumerang bagi diri sendiri toh Ibu Ketum. Sakjane ya, strategi politik kalian itu gimana konsepnya? Hah? Konsultan politik kalian itu sebetulnya siapa? Manusia? Hah? Apa jin gitu kan? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hehehe. Menolak lupa ya, menolak lupa. Ini adalah beberapa tangkapan layar ya dari masa yang sudah lama. Nggak tahu juga netizen ini dapat dari mana gitu ya, dapet aja ya kan. Adili Ibu Ketum ya kan. Ini tahun 2 September tahun 2015 ya. Protes anti pemerintahan Ibu Ketum Hamzahas maksudnya ya. Itu gambar yang ada di sebelah kanan atas ya kan. Kemudian yang ada di kiri bawah, Madam persona non grata, wes karepmu, nggak ngerti saya. Pokoknya ini dulu menyerang Ibu Ketum ya. Presiden cuma bisa ngomong doang ya. Itu tangkapan layar di bagian kanan bawah ya.
Itulah pokoknya ya, menolak lupa adili mak kebo. Coba bayangin, ketika Jokowi diserang, mak kebo yang justru mendapatkan getahnya, makanya toh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hanya Bapak Jokowi saja? Kenapa tidak SBY? Kenapa tidak Megawati? Ya, utang negara itu semenjak itu Ibu Megawati memimpin itu utangnya naik 100%, ya. Ibu Megawati turun digantikan sama Bapak SBY, utangnya menjadi 120% naik, ya. Menjabat lagi Bapak Jokowi menjabat 10 tahun, utangnya cuma naik 30%. Coba bandingkan, paling banyak si Megawati, ya. Apalagi Pak SBY tambah banyak lagi, ya. Bapak Jokowi ini udah 10 kali datang ke NTT, ya. Bapak Jokowi ini mendirikan jalan tol itu per tahunnya 123 km, sedangkan si SBY cuma 23 km, ya. Yang menjual Indosat, ya, itu si Bunda Megawati, ya. Kalian kenapa selalu melihat sisi negatifnya Bapak Jokowi, padahal Bapak Jokowi ini banyak berjasa. 10 tahun itu jasanya banyak sekali, teman-teman, kalau perlu tahu. Ya, kalian coba baca-baca. Di antara 3 ini, yang merugikan ini, ya, si Megawati ini. Sedangkan Bapak Jokowi ini yang paling berjasa, ya. Coba kalian jangan suka selalu Bapak Jokowi terus yang disinggung, ya. Oke, teman-teman. Iya, saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, netizen berkerudung. Biasanya ya netizen berkerudung dengan model seperti mbak-mbak ini ya, masih muda, itu biasanya itu sebagian dari anak-anak abah ya, anak-anak wabah ya. Tetapi mbak barusan ini ternak Mulyono ya kan, keren kali ya kan. Intinya saya sependapat dengan apa yang dia sampaikan, bahwa mengapa hanya Jokowi saja ya yang harus diadili begitu. Kenapa tidak SBY dan juga Ibu Ketum ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan tadi juga sudah disampaikan beberapa dosa Ibu Ketum selama menjabat sebagai presiden yang ya seumur jagung ya, nggak lama sih, tetapi ya lebih lama daripada Gus Dur ya, karena Gus Dur seingat saya cuma setahun apa 2 tahun begitu ya, setelah itu digantikan oleh Ibu Ketum. Dan di masa Ibu Ketum itulah terjadi penjualan aset ya, Indosat, kemudian juga apalagi blok kilang-kilang minyak begitu, kemudian juga 2 pulau yang saat ini menjadi hak Malaysia. Nah itu yang layak dimintai pertanggungjawaban sebetulnya daripada Jokowi. Iya, hutang Indonesia itu seperti apa yang disampaikan oleh Mbak barusan ya kan. Itu meningkat tajam itu di masa pemerintahan Ibu Ketum dan juga SBY gitu loh. Justru di masa pemerintahan Jokowi kenaikan utang itu cuma 30%. Coba bayangin loh. Lanjut. Reaksi gemetar Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berstatus tersangka sah terlibat buron Harun Masiku. Hasto perintahkan kroco PDIP vandalisme adili Jokowi. Kasus buronan Harun Masiku semakin terang benderang melalui sidang pra-peradilan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berbagai bukti dan fakta kian mengemuka bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto mutlak terlibat sebagai pelaku suap dan perintangan penyidikan kasus buron Harun Masiku. Tersangka Hasto memperlihatkan reaksi gemetar ketakutan karena semakin dekat berstatus terpidana. Ia kemudian mengarahkan para kader dan simpatisan PDIP untuk melakukan vandalisme atau mencoret-coret tembok bertuliskan adili Jokowi di beberapa kota. Tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto berperan sebagai dalang dibalik aksi vandalisme tersebut. Perlu diingat tersangka Hasto Kristianto masih menduduki posisi Sekretaris Jenderal PDIP yang masih berwenang menggerakkan mesin partai para kader dan simpatisan. Sidang pra-peradilan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto semakin memberi gambaran utuh keterlibatan dirinya terkait kasus suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku. Tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto ternyata adalah pemain kunci, aktor intelektual di balik kasus Harun Masiku. Arahan tersangka Hasto terkait vandalisme atau coret-coretan di tembok bertuliskan adili Jokowi tersebut ditujukan untuk menutupi kebenaran yang semakin terungkap. Iya, beneran nggak sih teman-teman ya? Beneran nggak ya?
Ini memang beberapa hari ini beredar kabar gitu ya bahwa vandalisme Adili Jokowi yang merebak di beberapa kota, yang nggak banyak sih kotanya ya, hanya beberapa saja. Seingat saya Opung Parbelak pernah menyebutkannya cuma 4 begitu ya. Dan juga hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja dengan sistem borongan ya. Jadi pada malam hari dia mengecat tembok dengan Adili Jokowi ya. Ya hanya nggak banyak gitulah, dan katanya mendapatkan honor 250.000 kan seperti itu. Nah katanya ini ya, itu aktor di belakangnya adalah sekjen partai terbesar di Indonesia ya, alias si Moncong Kura-Kura ya kan. Katanya itu dilakukan demi untuk mengalihkan isu penggiringan opini masyarakat karena yang bersangkutan saat ini berstatus sebagai tersangka dan sedang menjalani persidangan pra-peradilan ya. Jadi kategorinya pengalihan isu lah seperti itu. Dan ya nggak tahu juga ya kan, yang namanya juga dugaan ya. Menurut teman-teman bagaimana? Benar apa enggak ya? Silakan tulis di kolom komentar ya, karena saya ya benar-benar nggak tahu gitu loh, karena saya bukan intelijen loh. Lanjut. Habis ini giliran emak-emak yang demo. Pulang aja bang ke rumah, keluarga dah nyari itu. Iya, saya sepakat ya. Sebetulnya ini para mahasiswa ini ya generasi-generasi muda yang melakukan demo ini sudah pernah ada kan yang melakukan observasi ya. Sebagian besar nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti apa yang dituntutkan. Mereka cuma solidaritas saja ya kan, adili Jokowi. Tetapi ketika ditanya Jokowi salah apa, nggak tahu. Iyalah, nggak ada salahnya. Lanjut. Aksi ini untuk mengkritisi kinerja Jokowi ketika dia menjabat sebagai presiden. Kaitannya apa? Kebijakan yang dilakukan Jokowi, misalnya PIK 1, PIK 2, Rentan, dan masalah semua, pantai-pantai di Indonesia sudah di hak milik atau hak gunakan. Seperti itu mas. Tuntutannya apa? Atau tentang Adili Jokowi ini. Tangkap Jokowi, Adili Jokowi, dan kronik-kroniknya. Silakan aja. Karena selama memimpin 10 tahun, yang jelas sangat merugikan negara dan bangsa. Nah, seperti itu mas. Ini dari elemen apa dulu? Oh, ini gabungan elemen sosial rakyat. Ada 2000 mahasiswa, pelajar, budayawan, juga rakyat. Artinya akan dilakukan sebanyak apa? Oh, kita agendakan 3 minggu sekali mas. Aksi dari berbagai elemen 3 minggu sekali kita adakan aksi di Solo. Bapak Roman dari elemen Solo. Ya, Pak, ini tadi aksi cepat benar itu membubarkan diri ya? Ya, sudah cukup. Penyampaian aspirasi sudah kita lakukan di Forum Solo. Sudah selesai. Oh, akhirnya membubarkan diri? Ya, membubarkan diri. Pak Jokowi, nanti ada demo yang diri Jokowi itu tanggapannya gimana Pak? Apakah termasuk istri? Tangan jangan masuk. Terima kasih Pak. Aduh Pak udah tua ya kan. Sudah tuwir-tuwir ya, jangan demo-demoan macam kayak gitulah. Mending di rumah ya kan, kerja yang baik ya, nafkahi anak istri cucu ya. Berkumpul dengan keluarga ya, bermain-main dengan cucu. Apalagi yang mau dicari di dunia ini, apalagi musim hujan loh ya kan. Ntar nanti kulitnya tambah kisut loh kena hujan loh. Belum lagi kena masuk angin loh nanti. Ada demo apaan? Cuma 10 menit sama hujan aja nggak tahan, dasar lebay. Aduh, koclak. Lanjut. Pilih Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat dan sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Hei alah kalian ini dikit
adili Jokowi, adili Jokowi. Yang mau diadili apanya? Menurut saya Pak Jokowi itu udah adil. Contohnya beliau membangun jalan-jalan tuh, beliau membangun jalan tol, terus semua pelosok-pelosok di pedesaan itu jalannya sudah diaspal. Terus Pak Jokowi juga sudah menyetarakan harga pertalite di setiap pom bensin di seluruh Indonesia. Kan udah adil tuh. Ngapain harus diadili lagi? Sedangkan di pemerintahan Pak Jokowi itu sudah mengembalikan 3 aset negara yang paling besar. Yang pertama, Pak Jokowi bisa mengembalikan blok gas raksasa. Yang kedua, Pak Jokowi bisa mengembalikan blok Mahakam. Yang ketiga, Pak Jokowi dengan susah payah itu investasi di PT Freeport itu sekarang 51% menjadi milik Indonesia. Kalau kalian emang berani, coba tuh kalian teriakan adili Charles Honoris yang mempunyai tanah dan memagari pantai di Bekasi. Atau adili Megawati. Karena apa? Dulu waktu pemerintahan Bapak Soeharto, Pak Harto itu membeli Indosat. Nah, dengan susah payah Pak Harto membeli Indosat, tapi Indosat tersebut malah dijual sama Megawati. Harusnya kalian juga teriakin tuh, adili Megawati. Delogok. Ya, teman-teman ya. Jadi yang di stitch oleh netizen barusan, netizen dengan rambut jagung barusan, nyetisnya di kandang kebo apa di kandang sapi barusan ya. Itulah pokoknya ya. Saya lebih tertarik dengan apa yang di stitch ya. Jadi ada Sangkuniwati di bagian depan tadi yang menggembor-gemborkan bahwa akan meresmikan ya sport center, bukan sport center ya. Pokoknya Adili Jokowi Center lah gitu ya. Pusat pengaduan Adili Jokowi dan lain sebagainya. Sebetulnya ini video lama teman-teman ya. Tahun lalu di saat Mbah Sangkuni, kemudian si Maling Panci, kemudian juga ada si Kirun ya, si RH, kemudian juga siapa lagi ya, itulah pokoknya ya. Dan juga ada si Sangkuniwati ini ya, yang menginginkan atau menggagas adanya meresmikan gitu ya pusat Adili Jokowi. Cuma sampai saat ini juga nggak ada gitu. Maksudnya gimana Bang? Ya maksudnya omongan mereka itu cuma bacotan aja gitu loh, nggak pernah ada buktinya. Termasuk ketika mereka mengatakan bahwa negara ini dalam kondisi darurat, bahwa negara ini dikuasai oleh oligarki, bahwa Jokowi itu telah melakukan korupsi, pelanggaran HAM, merusak demokrasi, mengacak-acak konstitusi, itu semuanya cuma bacotan aja. Mereka nggak bakal punya bukti gitu loh. Karena itulah mereka cuma bisanya bacot. Kalau mereka punya bukti, mereka akan mengajukan, mendaftarkan perkaranya ke pengadilan. Yakin saya. Lanjut. Banyaknya tulisan-tulisan Adili Jokowi di berbagai daerah. Bukan masalah banyaknya tulisan atau puas tidak puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Kalau semua itu dilandasi dengan kebencian, kita tuh sudah tahu semuanya Bu tentang sampean. 2 kali sampean memilih tapi kalah terus kan. Makanya kebencian itu hilangkan Bu dulu Bu, baru sampean mengkritik semua pemerintahan Pak Jokowi. Kalau dilandasi dengan kebencian, gak ada putusnya. Hilangkan dulu kebencianmu, baru kamu memutuskan suatu kritikan gitu loh ya. Aduh Umi udah lama nggak nongol ya, nongol lagi masih mengomentarin aja Jokowi, belum move on. Kami tahulah Umi itu siapa ya kan, denger sih orang dari Sidoarjo, cuma udah tinggal di Padang kan begitu ya kan. Iyalah, oke lah. Umi adalah salah satu simpatisan ya, pendukung anak-anak Abah yang paling militan. Oke.
Tapi ya move on lah ya kan. Masa pilpres sudah berlalu. Janganlah kebencian kepada Pak Jokowi sampai membuat Umi macam kayak gitu ya kan. Aduh. Lanjut. Enteng sekali. Bilang adili Jokowi. Adili Jokowi. Enteng banget memang kalian ngomong kayak gitu ya. Ya bisa jadi memang karena ketidaktahuan kalian, ikut-ikutan, bisa juga dibayar. Atau bisa jadi memang karena rasa benci yang selalu kalian pelihara. Atas dasar apa kalian ngomong adili Jokowi? Karena Pak Jokowi sudah membangun pondasi peradaban modern di negeri ini? Atau karena sudah membangun jalan desa, membangun 1,9 juta meter jembatan desa? Atau karena sudah membangun 2.700 km jalan tol? Membangun pelabuhan baru dan bandara baru? Jangan kalian bilang kalau kalian nggak pernah menikmati itu. Belum lagi sudah berhasil mengakuisisi 51% saham Freeport, Blok Raksasa Rokan, dan Blok Mahakam yang sudah berhasil direbut Pak Jokowi dari pihak asing yang tidak pernah bisa dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Kalau kami mau sebenarnya kami lebih gampang, lebih empuk. Kami bisa coret-coret Indosat, Ligitan, Gas Bumi, EKTP, Formula E, pameran buku di Frankfurt. Ini sebenarnya sangat empuk kawan, tapi kami bukan seperti kalian. Gak apa-apa, kalau nggak kayak gini kan nggak seru Indonesia. Oke, saya semua kawan, salam santuy. Iya, enteng sekali. Nah, terutama kenapa orang-orang itu enteng sekali? Karena menurut saya karena IQ mereka di bawah rata-rata ya. Katanya para ternak Mulyono, mereka ya anak-anak wabah dan juga anak-anak kebo itu rata-rata IQ-nya 78. Ya, sebetulnya sih bukan para ternak Mulyono yang mengatakan demikian, tetapi justru anak-anak wabah dan juga anak-anak kebo yang menyebut bahwa para ternak Mulyono itu IQ-nya 78. Sementara 78 itu IQ-nya simpanse, coba bayangin ya kan. Mereka nggak sadar bahwa kebodohan-kebodohan itu justru sering mereka lakukan sendiri. Nah, sekarang dibalik aja, siapa kira-kira yang IQ-nya 78? Ya menurut saya anak-anak kebo dan anak-anak wabah ya kan. Enteng kali mereka mengatakan adili Jokowi, tetapi dia nggak sadar gitu loh bahwa Jokowi jasanya jauh lebih besar daripada jasa-jasa presiden sebelumnya. Apalagi jasanya Abah. Abah punya jasa apa di bangsa dan negara ini kalau selain mengadu domba umat. Aduh, politik identitas. Ayat dan mayat. Nggak ada. Lanjut. Kalau misalkan tagar adili Jokowi ini dibiarkan tanpa ada pembuktian yang jelas, maka aparat harus bertindak. Iya, itu pesan yang harus ditegaskan kepada semua pihak, karena hal-hal semacam ini nggak boleh dibiarkan. Apalagi nggak ada ujungnya. Ya misalnya ujungnya itu ya harus ada laporan ke para pihak aparat tadi kalau memang ada kesalahannya. Tapi kalau dicari-cari kesalahannya, dan ini bisa berlaku ke Pak SBY nanti, ke Ibu Mega, ke Pak Habibie, Pak Soeharto, Pak Soekarno, bahkan Pak Prabowo juga. Kalau model semacam ini kita biarkan. Mencari-cari kesalahan. Persis, gitu. Karena semua orang pasti ada salahnya, apalagi dalam konteks presiden gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen menyusur ke arah situ, saya kira ini jadi kurang pas, kurang pantas malah gitu. Sehingga kita lupa bahwa di balik kekurangan dan keterbatasannya dia, itu juga ada kelebihannya yang perlu kita apresiasi juga. Sebagaimana kita memberikan kritik, dan ini harus sama porsinya. Kalau hanya kritiknya saja, kemudian nggak jelas ujungnya, saya khawatir ini justru jadi kebencian, Bang. Yang memang itu justru kontraproduktif untuk membuat kohesi sosial masyarakat kita kuat. Justru karena ini saya akhirnya meragukan gerakan-gerakan kebencian tadi. Kok masih pakai cara-cara masa lalu ya, gitu, coret-coret, pakai tagar semacam itu, dan orang justru kesannya a priori ya negatif. Apaan sih gitu? Wong masih zaman begitu-begitu. Iya. Itu buat siapa sih? Dari lo buat lo untuk lo atau gimana nih? Itu benar Ya, itu. saya juga bingung kan. Dari lo buat lo untuk lo. Iya, karena kalau misalkan generasi milenial, Gen Z, kan a priori, Bang. Iya. Apa? Masih bisa begitu? Iya. Apaan sih? Iya. Ini beres orang ini. Jadi kita ilfil aja sih. Ya, teman-temannya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Bukan netizen ya, pengamat politik barusan ya, bahwa praktik-praktik seperti ini ya, kebebasan-kebebasan berdemokrasi seperti ini juga perlu dibatasi gitu ya, perlu ditinjau ulang. Jadi bukan hanya undang-undang saja yang perlu direview, tapi kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan
kebebasan itu juga perlu ditinjau ulang. Memang betul Indonesia ini adalah negara demokrasi, tetapi demokrasi di Indonesia tentu berbeda dengan demokrasi-demokrasi di luar sana ya. Tentu kita yang pernah sekolah, iyalah pernah sekolah kan. Ternak Mulyono minimal pernah sekolah lah ya. Jangan bukan hanya anak abah dan anak kebo aja yang pernah sekolah ya. Hah? Indonesia ini kan demokrasinya kan demokrasi Pancasila ya kan, bukan demokrasi liberal gitu loh. Sama-sama demokrasi tetapi bukan demokrasi liberal, nggak sama. Dan faktanya kebebasan berdemokrasi di Indonesia itu bahkan banyak yang mengatakan melebihi kebebasan berdemokrasi di Amerika yang merupakan negara demokrasi liberal gitu loh. Jangan macam-macam di Amerika kau menghina presiden. Diciduk kau. Coba di Indonesia. Mencaci, memaki, memfitnah, mendungu-dungukan, nggak apa-apa. Coba bayangin. Ini yang memang harus segera itu dibuat regulasi, ditertibkan. Karena ini sangat berbahaya seperti apa yang disampaikan oleh seorang narasumber barusan. Saya sepakat 1000%, oke? Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang mulai banyak menampik penggiringan opini agar Jokowi diadili ya, dan semakin banyak neti yang mulai mengungkap jejak-jejak digital lama atas dosa-dosa Ibu Ketum di masa lalu. Wah. Lah, kalau gini kan sama dengan menepuk air di baskom atau menepuk air di panci ya. Air memercik ke muka sendiri ya kan? Iya, itu kan sama dengan pepatah Israel. Seharusnya gini nih Ibu Ketum meminta pertanggungjawaban si moncong kura-kura ya, karena konon aktor yang berada di balik vandalisme adili Jokowi itu adalah dirinya. Lah kok kini malah berbalik menyerang Ibu Ketum sendiri. Kok justru banyak masyarakat yang meminta Ibu Ketum diadili. Kan konyol. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang penggiringan opini agar Jokowi diadili melalui vandalisme di beberapa tempat ya dan di beberapa kota. Tetapi kini justru berbalik ya, semakin hari semakin banyak saja warga yang justru menginginkan agar Ibu Ketum lah yang diadili karena dia lebih layak diadili daripada Jokowi. Ini menurut saya adalah senjata makan tuan yang paling konyol ya. Sudah tenang enak-enakan ya Ibu Ketum selama ribuan tahun tidak pernah ada yang mengusik ya, tidak pernah ada yang meminta agar dia mempertanggungjawabkan perbuatannya selama menjadi presiden. Sekarang ya kan, gara-gara meminta Jokowi diadili, akhirnya masyarakat berspeak up dan meminta Ibu Ketum diadili atas dosa-dosa yang dilakukan selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Aduh, Ibu Ketum, strategi politik kalian ini gimana konsepnya? Dan konsultan politiknya itu siapa sebetulnya? Jangan-jangan Abah Aos. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.